Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Semangat pagi anak-anakku. Hari ini saya Bu Evi yang akan memandu kalian, mendampingi kalian dalam materi pekerjaan dasar teknik otomotif. Materi pertama, hari ini saya akan menyampaikan tentang hand tool atau alat-alat tangan. KD yang akan saya ajarkan hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis hand tool sesuai fungsinya. Adapun tujuannya, yang pertama, setelah mempelajari ini, kalian akan mampu menyebutkan hand tool yang selalu ada di bengkel otomotif. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing alat bengkel otomotif, memeragakan penggunaannya sesuai prosedur yang benar. Hand tool atau alat-alat tangan adalah alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Bu Evi yakin kalian sudah tahu alat-alat apa yang sering ada di bengkel otomotif. Bahkan saya yakin beberapa di antara kalian pasti memiliki alat-alat tersebut di rumah. Tapi baiklah, mari kita mulai. Alat yang biasa ada di bengkel otomotif yang pertama adalah kunci pas. Ini seperti ini. Ini adalah kunci pas atau bahasa Inggrisnya adalah open end spanner. Fungsinya digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci sok atau ring. Biasa lihat kan? Berikutnya adalah kunci ring. Itu ya gambarnya, bisa kalian lihat. Ini gambarnya kunci ring. Memiliki dua lubang di atas dan di bawah. Kunci ring atau yang bisa disebut juga sebagai offset ring spanner digunakan untuk melepas baut atau mur yang masih kencang. Jadi anak-anak, kalau sekiranya baut atau mur ini masih dalam kondisi kencang, jangan kita menggunakan kunci pas, tapi sebaiknya kita menggunakan kunci ring. Berikutnya lagi, ini yang ketiga adalah kunci nipel. Sepintas bersama dengan kunci ring mempunyai dua sisi yang terbuka dan membentuk sudut. Kunci nipel, flare nut spanner, digunakan untuk mengencangkan melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan yang digunakan pada injektor line atau pipa rem. Yang berikutnya lagi, ini namanya adalah engkol percepatan. Namanya adalah engkol percepatan atau speed brace, di mana alat ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Ini
Kita sering menyebutnya dengan istilah raket. Raket adalah kelengkapan kunci sok yang digunakan untuk melepas, memasang baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepas kunci sok dari kepala baut atau mur. Berikutnya lagi, ada batang universal atau breaker bar. Dikatakan universal karena di bagian ujung ini dia bisa bergerak ke atas ke bawah. Alat ini gagalnya disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut yang sangat kuat. Misalnya baut kepala silinder. Sudah 6 alat yang kita kenalkan tadi. Berikutnya lagi, ada yang namanya batang perpanjangan sok atau shock extension bar. Alat ini digunakan bersama dengan raket atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Jadi, batang ini yang namanya juga perpanjangan untuk membuka mur baut yang letaknya mungkin agak jauh ke dalam. Jadi dia memperpanjang tangan kita sampai kepada mur baut. Berikutnya, sambungan shock universal. Kalau yang tadi batangnya, maka ini sambungannya. Atau yang biasa sering kita sebut sebagai universal shock joint wrench. Sambungan shock universal digunakan untuk melepas atau memasang baut mor pada posisi yang menyundul dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangannya saja. Seperti yang Bu Evi tadi bilang, yang namanya universal berarti dia bisa bergerak dengan bebas. Jadi lebih fleksibel ya. Alat yang berikutnya adalah shock segi 6 atau single hexagonal. Pengencangan yang ekstra. Berikutnya lagi, selain ada shock segi 6, kita juga ada shock segi 6 ganda. Lihat ujung-ujungnya yang membedakan shock segi 6 dan shock segi 6 ganda. Kalau ini yang atas sudutnya ada 6 sudut, maka kalau ini adalah bersudut banyak. Makanya kita namakan dengan shock segi 6 ganda atau double hex shock. Alat ini sangat serbaguna karena cocok dipakai pada mur baut dalam 12 posisi yang berbeda-beda. Nah, ini alat ini familiar kan? Ada di motor kalian? Atau ada di rumah? Alat ini wajib dimiliki. Ini adalah kunci busi, spark plug shock. Fungsinya pasti untuk melepas atau memasang busi. Yang berikutnya lagi adalah kunci roda. Ini ya, kunci roda atau wheel brace digunakan untuk melepas, memasang kembali plug atau mur nut pada roda.
Kunci ini yang berikutnya adalah kunci Allen atau Allen case. Allen case atau sering ada yang menyebutnya bengkel itu kunci L digunakan untuk melepas dan mengganti mur atau skrup dengan tengah kepala berbentuk segi 6 Allen headed cup. Yang berikutnya lagi yang sering kita tahu ada yang namanya kunci Inggris. Kunci Inggris biasanya familiar ya digunakan namanya itu. Nama alat ini di bengkel adalah adjustable atau shifting spanner. Digunakan bila spanner atau shock yang tepat tidak tersedia. Jadi fungsinya sangat luar biasa adjustable ini. Kalau spanner aja sudah tidak bisa, shock aja sudah tidak bisa, maka cukup kita pakai adjustable atau kunci Inggris. Itu tadi kunci ya anak-anak. Yang berikutnya adalah obeng. Obeng di sini kalian sudah tahu fungsinya membuka mengencangkan skrup. Ada macam-macam obeng. Di bagian bawah ini ya ada 5 obeng. Kegunaannya untuk melepas jenis mur baut yang seperti ini. Nah, saya lanjutkan ke berikutnya ada yang namanya obeng ketok, scrap, thread gag, dan filler gag. Ada lagi yang namanya starting pan, pin pan, tang. Nah, siapa yang belum pernah pegang tang? Sudah tahu semuanya? Tang itu ada berbagai macam jenis. Ada yang namanya tang potong, tang kombinasi, tang cucut, tang sambungan, tang air, fast grab. Dengan fungsi yang nanti bisa kalian baca di materi saya ini. Yang berikutnya, alat yang biasa di bengkel ada yang namanya palu. Palu fungsinya pasti untuk nutuk. Nah, apa itu nutuk? Memukul. Ada berbagai macam palu, ini disesuaikan dengan kegunaannya. Ada palu konde, ada palu kuningan, palu plastik, palu kulit, dan palu karet. Jadi anak-anak, alat yang ada di bengkel itu yang biasa kita lihat terdiri dari 1 kunci, yang kedua obeng, yang ketiga tang, yang keempat adalah palu. Silakan dipelajari dan saya akhiri materi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.